Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di pagi ini biar tidak ada kesalahan teknis lagi, hari ini hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Ya, mohon maaf kemarin ada salah teknis, salah menyebut hari. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi hasil trading kita yang tadi sampai tadi malam. Kemudian di reviewnya malam hari kita sampaikan market masih akan bergerak naik turun di kisaran antara high low-nya ya. Dan terbukti ternyata memang di sekitar high low sampai ditutup terakhir pagi hari ini, dini hari tadi. Kemudian untuk hari ini kita akan mulai secara umum kita lihat dulu secara keseluruhan ya. Ini memang agak menuju ke bawah tetapi bergeraknya cukup datar ya. Kalau kita amati secara visual ya, pergerakan mulai menuju ke bawah walaupun ini ada kecenderungan cukup lambat sekali ya. Kemudian kita coba untuk lihat di time frame yang besar ya, di time frame D1 sorry. Di time frame H1 ini masih tetap berada di area support yang kuat ya, berada di area support yang kuat meskipun potensi untuk breakout juga ada, hanya saja kehati-hatian harus kita kedepankan mengingat ini ada level yang kuat di sana, ada penolakan yang cukup kuat, ada 1, 2, dan 3 di sana berada dalam satu garis horizontal. Namun demikian sekali lagi di beberapa hari terakhir juga kita sampaikan berada di wilayah pentingnya, berada di support yang kuat. Namun demikian belum ada tanda-tanda buyer kuat, belum ada tanda-tanda pembalikan yang kuat ya, sehingga tetap kita fokus ke sell, hanya saja harus lebih hati-hati karena berpotensi nanti akan mulai ditolak di wilayah ini. Ini kalau kita membaca secara umum dengan time frame yang lebih besar ya, time frame di atasnya pun sama, kita lihat di time frame weekly ini juga ada penolakan-penolakan di sana, potensi untuk masih bergerak mendekati 1675 masih ada, sehingga tetap kita harus hati-hati meskipun yang di atas ada banyak penolakan di sana, belum ada tanda-tanda buyer itu akan muncul dengan kuat ya, hanya tanda kecil tetapi belum mengindikasikan buyer itu kuat ya. Kemudian kita kembali ke time frame yang kecil ya, kita kembali ke time frame H1 untuk melihat potensi-potensi kecil yang ada di sana. Meskipun sekali lagi ini kecenderungan masih kuat ke bawah ya, karena kita bermain jangka pendek, kita bermain day trading dengan batasan yang cukup ya, ruang tidak terlalu panjang ya, hanya dibatasi 24 jam. Kita diusahakan harus bisa exit semuanya, harus bisa clear semuanya. Kalau kita menggunakan swing ya silahkan diperhitungkan semuanya, tidak masalah karena semuanya punya gaya yang berbeda, punya style dan punya sistem trading yang berbeda. Hanya saja banyak di antara kita yang menggunakan metode yang lebih cepat ya, menggunakan tipe trading yang day trading, sehingga benar-benar harus kita maksimalkan peluang-peluang kecil yang ada. Kita awali dari bukaan hari ini ya, dibuka dengan posisi bullish sebagai dominannya. Secara kecenderungan tadi sudah kita sampaikan, seller masih mendominasi. Kemudian
Di sisi sebelah kiri ya tadi malam meskipun pergerakan lebih dominan merah, tapi ada banyak sekali penolakan. Ada banyak penolakan juga di sana. Mulai dari sini ada penolakan, penolakan, penolakan terus hingga terakhir di harga terendahnya di 17.24 ya. Kita bisa geser sedikit untuk memanfaatkan peluang selnya. Kira-kira targetkan ke terlalu dekat ya. Terlalu dekat dengan sumbunya ya, namun demikian karena ini cenderungnya lebih banyak ke bawah ya, tidak ada salahnya kita gunakan entry point di sini di 17.24.19. Kita bisa turunkan sedikit. Oke, cukup lah. Kemudian di atas kita taruh di atas dari high yang hari ini. Oke, untuk memaksimalkan peluang yang ada di sana. Kita masuk di posisi buy stop dulu. Oke, kita atur aja dulu ya. Buy stop di sana, nanti targetnya bisa ini banyak sekali penolakan ya, banyak sekali penolakan. Oke, kita bisa targetkan nanti di sana di 17.30 atau paling tidak di 100 hingga 200 pergerakan kita bisa exit lebih cepat, lebih awal untuk memastikan profit sudah kita kantongi, profit sudah kita simpan sehingga bisa kita manfaatkan hasil dari yang sudah kita entry-kan. Kemudian di sisi atas ya, di sisi atas karena ini jaraknya cukup dekat, ini baru 600-an. Ini cukup sulit juga kita mengambil potensi peluang dari market yang tidak terlalu panjang. Oke, kita tempatkan dulu. Ada beberapa transaksi yang bisa kita ambil. Di sini ada sell stopnya. Sell stop di 17.24.11 biar kita lebih cepat bergerak dan bisa mendapatkan peluang yang lebih awal. Ini kita masuk buy stop di sana di 17.27.06 ya, targetnya ini bahkan bisa di kuning ini ya, di sekitaran 17.30, ini sekitar 300-an. Kemudian potensi berikutnya kita gunakan limit di sini di 17.34.14. Kemudian naik lagi di posisi puncak di atas, kita manfaatkan untuk limit berikutnya. Kita turunkan sedikit dari levelnya biar lebih dekat. Sell limit di 17.43.87 ya.
Terkait dengan resiko, kita bisa mengikuti kondisi marketnya, kita bisa mengikuti style kita bisa mengikuti sistem yang kita gunakan, berapa jauh kita maksimalkan profitnya, berapa jauh kita batasi risikonya ya. Mungkin bisa jadi mendekati atau di bawah levelnya untuk batasan risikonya, atau bisa kita tentukan dengan angka 400 hingga 500 misalnya. Biar ada pemecahan di antara kita, biar ada eh, penyesuaian dan selalu menggunakan logika kita, kemudian mengikuti update-nya dan banyak berusaha untuk bagaimana supaya kita bisa survive dengan kondisi posisi kita yang terkena floating dengan batasan resiko yang sudah kita ajarkan semuanya, sehingga trading tidak harus kaku dengan begitu entry langsung dikasih SL dan TP dan kita menunggu terjemput di antara duanya. Kalau hanya seperti itu, kita tidak ada strategi lain, tidak ada cara lain ya, sehingga yang ada kita mengandalkan TP dan SL kita. Kalau kita bermain jangka panjang tidak masalah. Kalau kita bermain day trading dengan metode seperti itu, tentu nanti terlalu dekat jarak yang kita ambil dan terlalu jauh target yang kita tentukan. Dan untuk menyentuhnya, ada kalanya marketnya bergerak pendek, tentu akan sulit menyentuh di sana. Karena itu sesuaikan dengan kondisi ya, ikuti dinamikanya, follow trend lebih baik, dan segera kita antisipasi, segera kita lakukan tindakan ketika marketnya bergerak tidak sesuai dengan yang kita analisakan dan sudah memenuhi batas toleransi dari resiko yang kita ambil. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan sekali lagi tidak harus kita gunakan apa adanya, tidak harus kita ikuti apa adanya, kita bisa gunakan sesuai dengan style kita. Kita coba masukkan dulu di 1727.06 ya. 1727 1727.06 ya. Kita langsung antrikan di sana. Kemudian selanjutnya kita antrikan lagi yang sell stopnya. Nanti mana yang dapat lebih cepat kita langsung exit ketika sudah cukup. Kemudian ada di atas limit ya, kita fokus di sell limit 1734.14. Selanjutnya satu lagi kita masuk di limit di atas dengan 1743.87 ya. Bentar lagi akan tersentuh dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai pembanding dari rencana trading semuanya. Rencana trading teman-teman semuanya sesuaikan dengan rencana kita, sesuaikan dengan gaya kita, sesuaikan dengan sistem yang kita gunakan ya. Semoga hari ini maksimum dalam profitnya dan bisa selalu mengikuti kondisi-kondisi yang terkini sehingga menghindari kerugian yang lebih jauh. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.